kasih. mm. Ini saya nunggu Butin apa yang saya WA belum ngerespon coba saya lihat. Yang lain sudah ini. Untuk yang D2 sebentar ya nunggu Butin. Jadi mungkin jadi untuk yang D2 nunggu Butin. Terus sekarang sementara kita mulai dulu aja. Sudah lewat 8 menit ya. Ekologi sosial. Ya, yang belum sempat hadir ya nanti daftar ngisi daftarnya menyusul aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, suara saya jelas ya. Jelas, Jelas, Pak. Bapak. Ya, jadi kita melanjutkan dalam suasana online gitu ya. Jadi memang kalau saya sendiri sebetulnya lebih interaktif itu kalau ini online, offline ya. Jadi topik hari ini tentang strategi organisasi sosial. Ya, jadi saya barusan ngirim apa video ya apa namanya tentang perilaku perayuan, courtship behavior ya. Jadi terutama memang yang sangat menarik itu pada kelompok burung ya. Tapi selain pada kelompok burung, ya, pada hewan-hewan tingkat rendah ya, seperti laba-laba, kepiting, atau keret itu juga menyajikan tarian yang sangat luar biasa ya, terutama pada saat momen-momen perayuan ya. Jadi menarik lawan jenis gitu ya. Nah kita hari ini nanti di dalamnya itu juga penuh dramatik ya tentang perilaku organisasi, terutama adalah berkaitan dengan reproduksi ya, seksual. Ya, jadi kita lanjutkan. Jadi topiknya ada dua, itu strategi sosial dan ada organisasi sosial. Ya, jadi seperti yang pernah Pak Fadi sampaikan kuliah-kuliah terdahulu ya. Jadi memang di dalam semua bentuk perilaku pada hewan ya, itu ada dasarnya gitu ya. Terutama adalah ada nilai manfaatnya. Jadi itu adalah merupakan bagian dari adaptasi ya. Jadi adalah bentuk fenotip ya yang bisa kita amati ya. Dan setiap pola perilaku itu memiliki latar belakang gitu ya. Nah, termasuk hari ini kita nanti akan melihat ya beberapa perilaku-perilaku unik yang mungkin Anda semua belum pernah menyaksikan sebelumnya. Ya. Jadi sebetulnya sekarang ini apa ya perlu pemicu ya. Karena apa? Karena sumber pembelajaran itu sudah ada di dalam genggaman saudara. Ya, jadi apa namanya bentuk-bentuk perilaku gitu ya yang ada di dalam teks ini ya itu semua Anda bisa konfirmasi gitu ya. Jadi yang pertama adalah strategi sosial ya. Jadi strategi sosial khususnya yang dibahas dalam topik hari ini itu adalah terkait dengan sistem perkawinan ya. Jadi strata sosial terendah dalam masyarakat ya itu adalah rumah tangga ya. Jadi kalau rumah tangga kehidupan hewan itu adalah terutama berkaitan dengan individu ya, kaitannya nanti dengan pasangan kawin untuk menghasilkan keturunannya gitu ya. Nah, sistem perkawinan ini nanti akan mempengaruhi struktur sosial ya. Jadi akan mempengaruhi struktur sosial ya termasuk juga apa klasifikasi sosial gitu ya, hierarki sosial,
bentuk komunikasi dan lain sebagainya. Ya, jadi memang secara khusus ada buku saya lupa apakah pernah nge-share gitu ya eh, PDF ya terkait dengan sosiobiologi ya itu sangat luar biasa ya. Jadi itu bukunya luar biasa tebel dan buku apa hardcover aslinya dulu itu ukurannya besar ya. Jadi melebar ya. Jadi bukunya melebar. Pak Fandi dulu pernah memfotokopi ya. Tapi sudah lama gitu ya. Kemudian fotokopi itu hilang entah kemana gitu ya. Akhirnya alhamdulillah dapat PDF-nya ya. Itu khusus mempelajari tentang hewan-hewan sosial ya. Nah, termasuk kalau di perilaku hewan ini lebih luas ya, karena mencakup juga jadi pengertian sosial itu meliputi aspek yang lebih luas karena apa? Karena memang kalau sosiobiologi itu adalah hewan-hewan yang di apa ya, dapat peringkat hewan sosial. Jadi dia ada pembagian kasta, ada pembagian tugas, ada pembagian kerja, gitu ya, ada komunikasi, ya. Jadi ada kerjasama ya di dalam satu kelompok. Tapi kalau perilaku hewan ini lebih pada hubungan ya interaksi antara jantan betina kemudian juga mungkin dalam satu keluarga lingkup yang kecil gitu ya. Jadi organisasi sosial sangat bervariasi dari satu spesies ke spesies yang lainnya. Ya, jadi baik itu pada level rendah itu adalah pada kelompok serangga ya, yang ekstrim itu ada tiga benar-benar hewan sosial, yaitu kelompok lebah, kelompok rayap, dan kelompok semutnya. Jadi ada tiga hewan insekta yang masuk dalam kategori hewan sosial, ya. Jadi di mana di dalamnya ada pembagian kasta, gitu ya, ada pembagian kerja, ya. Biasanya hewan-hewan ini bersifat polimorfisme, gitu ya. Nah, berkisar dari kooperatif yang paling rendah, salinan kerjasama ya, sederhana antara jantan dan betina, hingga organisasi masyarakat kompleks gitu ya. Jadi yang paling tinggi itu adalah pada primata gitu ya. Jadi bagaimana misalnya simpanse ya, itu tatkala berburu itu ada koordinasi yang sangat luar biasa ya. Jadi ada strategi-strategi yang dikembangkan gitu ya untuk menangkap mangsanya gitu ya. Dengan pola gerakan yang melingkar gitu ya, tersistematis ya. Ya, ada komunikasi gitu ya, saling memberikan aba-aba ya, yang paham ya di antara anggota keluarga mereka kan gitu. Nah, pengaruh yang paling mendasar pada organisasi sosial spesies tertentu adalah sistem perkawinan ya. Dan termasuk sistem perkawinan itu ada banyak macam gitu ya. Jadi ada yang monogami itu mungkin yang normal kan gitu. Ada poliandri ya, ada poligami ya. Dan masing-masing pun itu juga memiliki sebuah pola gitu ya. Jadi pola di dalam hidup bersosial ya, termasuk hubungan antara jantan betina termasuk juga tanggung jawab terhadap membesarkan anak-anaknya. Dan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Ya, jadi erat kaitannya dengan kondisi lingkungan. Ya. Kemudian untuk memahami sistem perkawinan perlu mempertimbangkan strategi evolusi alternatif yang terjalin di antara hewan jantan dan betina. Ya, jadi memang dalam kaitan belajar biologi gitu ya. Jadi ada pendapat bahwa eh, semua fenomena biologi itu eh, tidak dapat dipahami secara komprehensif gitu ya, kecuali dalam ranah evolusi kan itu. Dan termasuk ranah evolusi itu juga tidak bisa dipahami secara detail tanpa mempertimbangkan aspek ekologi ya. Jadi karena aspek ekologi itu adalah adaptasi dengan lingkungan gitu ya. Untuk beradaptasi itu mengembangkan berbagai strategi ya, baik itu morfologi, fisiologi ya, reproduksi termasuk juga perilaku kan itu.
Nah, apa namanya sifat-sifat adaptasi bersifat fenotip ini dalam ranah tertentu itu kan mempengaruhi evolusi gitu ya. Ya, sehingga keteraturan bentuk-bentuk kehidupan di sini itu pasti memiliki latar belakang evolusi. Ya, kita lanjutkan. Nah, strategi seksual gitu ya. Jadi sebelumnya telah diungkap ya, perbedaan investasi di antara pejantan dan betina ya di dalam eh, apa namanya perkembangbiakan gitu ya ke arah keturunannya. Ya, jadi minggu lalu kita sudah menyinggung bahwa betina itu terutama adalah setelah perkawinan. Ya, kalau pejantan itu investasinya sangat besar sebelum terjadinya perkawinan kan gitu. Jadi bagaimana dia harus memilih pasangan kawin, kemudian melakukan serangkaian ritual untuk persaingan gitu ya sampai peperangan ya. Bahkan ada luka yang sangat fatal atau bahkan mungkin juga mengorbankan ya keselamatannya gitu ya. Ya, kemudian juga proses perayuan sehingga terjadi proses perkawinan dan setelah itu yang berinvestasi selanjutnya itu adalah terutama ada yang betina. Tapi pada beberapa kelompok hewan yang minggu lalu itu seperti stickleback berduri punggung tiga gitu ya. Jadi setelah terjadi perkawinan kemudian betinanya itu meninggalkan tempat ya pejantan yang akan memelihara anak-anaknya gitu ya. Ya, kemudian yang lainnya itu bersama-sama ya, terutama adalah hewan-hewan. Itu kalau burung itu adalah burung-burung yang memakan serangga ya, burung-burung yang berpasangan monogami gitu ya. Itu akan melakukan perawatan secara bersama-sama. Tapi burung-burung pemakan biji ya itu seringkali adalah yang memelihara keturunannya adalah betina ya karena dengan induk betina karena ketersediaan sumber makanan sangat melimpah gitu ya tanpa bantuan pejantan gitu ya betina ini bisa ya nanti termasuk itu akan mempengaruhi eh, perkembangan anaknya gitu ya. Jadi kalau hewan-hewan yang perkembangan anaknya setelah lahir itu anaknya dalam kondisi sangat lemah gitu ya. Itu biasanya akan dipelihara bersama-sama berpasangan gitu ya. Jadi burung merpati, burung-burung nyanyi gitu ya. Tatkala menetas dari telurnya dalam keadaan sangat lemah gitu ya, itu perlu bantuan ya. Ya, ini kan artinya apa? Strategi seksual itu mempengaruhi ya. Jadi jenis perkawinan itu juga mempengaruhi perkembangan, sangat dipengaruhi oleh kondisi hewan itu sendiri. Sedangkan burung-burung yang setelah menetas telur dari telur, anaknya itu sudah dalam kondisi bisa berjalan, bisa mencari makan gitu ya. Jadi seperti ayam misalnya gitu ya, atau kelompok-kelompok angsa bebek gitu ya. Itu kan dalam kondisi siap ya, tanpa perawatan intensif gitu ya. Jadi setelah menetas ya, hanya perlu perlindungan induk, anak-anak ini sudah bisa mencari makan sendiri. Itu biasanya adalah poligami gitu ya. Jadi kalau monogami itu yang anaknya lahir dalam kondisi lemah sehingga perlu bantuan kedua orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, gitu ya. Nah, kemudian pejantan menghasilkan banyak sperma berukuran kecil, ya, sedangkan betina menghasilkan sedikit telur tapi berukuran besar. Di sperma bersaing mendapatkan kesempatan membuai sel telur, gitu ya. Jadi baik itu dalam proses ya. Jadi nanti di tayangan selanjutnya itu persaingan itu sejak terjadi pada saat induk pejantan yang menghasilkan sperma itu juga bersaing dengan pejantan-pejantan yang lainnya ya untuk bisa membuai gitu. Nah, ternyata kemudian dari sperma yang jumlahnya mungkin ribuan gitu ya, itu juga akan bersaing antara eh, individu sperma satu dengan yang lain gitu ya. Tentu yang memiliki kebugaran itu yang peluangnya lebih besar. Dan pejantan berjuang meningkatkan keberhasilan reproduksinya dengan membuahi banyak sel telur dengan biaya relatif kecil. Ya,
Kemudian betina berinvestasi awal pada keturunannya relatif lebih sedikit ya dibanding pejantan ya. Dan umumnya betina masih terus berinvestasi lebih banyak dalam membawa keturunannya ke tahap kehidupan yang layak dan mandiri. Ya, tapi tidak semuanya gitu ya. Jadi ada anomali-anomali ya tentu yang anomali-anomali pun itu kalau dilacak alasannya, latar belakangnya itu bisa dijelaskan gitu ya. Ya, dalam kasus tertentu betina dapat meningkatkan keberhasilan reproduksinya jika ia dapat membujuk pejantan. Jadi ini bahasa-bahasa anu ya, antroposentris ya. Ya, membujuk pejantan untuk berinvestasi lebih banyak dengan menghasilkan sumber daya yang dimiliki demi kelangsungan hidup keturunannya. Terutama ini adalah yang monogami gitu ya. Jadi yang berpasangan selama masa reproduksi. Ya, setelah masa reproduksi nanti ada yang masih berlanjut bentuk pasangannya, tapi mayoritas itu adalah terputus gitu ya. Kemudian memasuki musim kawin tahun depan itu terjadi lagi proses ritual membentuk pasangan. Ya, nanti ada beberapa tipe seperti itu ya. Ada yang permanen gitu ya, baik itu di luar musim reproduksi maupun di dalam musim reproduksi maupun di luar itu menjadi pasangan yang sejati gitu ya. Ya, sedangkan yang lainnya itu nanti karena dia datang tanpa janjian itu burung-burung yang membangun sarang di tebing-tebing gitu ya dari arah yang berbeda-beda di luar musim kawin. Pada saat musim kawin dia akan datang ke tempat yang sama dan akan terjadi bentuk pasangan berikutnya gitu ya. Ya, jadi ada yang mempertahankan bentuk pasangan itu, ada yang apa namanya monogami itu hanya semasa musim reproduksi saja. Musim reproduksi berikutnya itu pasangan yang berbeda kan itu. Ya, ada yang pasangan tetap ya pada musim reproduksi yang berbeda-beda gitu ya. Tapi ada yang pasangan permanen kan itu. Nah, ini juga banyak bentuk gitu ya. Ya. Nah, pejantan sering membebaskan diri dari investasi pengasuhan induk. Ya, jadi sama di pada diri manusia juga sering kali seperti itu ya. Ya, sehingga beban yang besar itu adalah pada induk betina gitu ya, dibanding pada pejantan pada umumnya gitu ya. Dan dalam agama Islam itu sehingga siapa yang harus dihormati kan itu. Ya, kemudian ibumu, siapa lagi ibumu, siapa lagi ibumu, baru bapakmu ya. Dan di situ menggambarkan bahwa peran di dalam pengasuhan ya induk itu jauh lebih besar daripada bapak dan itu ya. Nah, sehingga sering timbul konflik kepentingan yang bersifat evolusioner di antara kedua jenis kelamin. Ya, dan akhirnya pola yang tertentu yang dipilih itu adalah yang memiliki tingkat kebugaran, ya, fitness yang lebih besar. Jadi karena sebetulnya kebugaran di dalam apa ya, kehidupan hewan yang sesungguhnya itu adalah kebugaran reproduksi, ya. Jadi untuk menghasilkan keturunan ya dari genetik yang diwariskan itu sebanyak-banyaknya kan itu. Ya, dengan seluruh strategi kehidupan itu pada hakikatnya adalah dalam rangka agar bisa mewariskan sifat-sifat genetik dirinya gitu ya sebanyak-banyaknya ya ke generasi selanjutnya. Ya, semua strategi yang dikembangkan itu tujuan utamanya adalah ke sana. Ya. Nah, kemudian dalam pasangan kawin gitu ya, masalah evolusioner utama bagi pejantan ya, menarik perhatian betina dalam menghadapi persaingan dari pejantan lain. Ya, nah, termasuk tarian burung ini yang Pak Fandi share di apa Instagram itu. Pak Fandi memang beberapa kali mencoba untuk download itu tidak memiliki kapasitas ya. Ya, jadi dengan rangkaian gitu ya, jadi pejantan membersihkan apa medan laga gitu ya, semua sampah-sampah yang kira-kira mengganggu tampilannya gitu ya, terutama yang berwarna-warni gitu itu disingkirkan ya sehingga latar belakangnya itu mulai dari tanahnya itu bersih ya di area terbuka kan gitu. Baru kemudian dia bersuara memanggil pasangan kawin gitu ya. Tatkala pasangan kawin datang kemudian melakukan serangkaian tarian gitu ya, perayuan gitu ya.
yang sangat luar biasa, ya, sehingga betinanya sangat tertarik gitu, dan pada saat tertarik juga akan memberikan respon, ya, sehingga akan perkawinan akan terjadi kan itu. Ya. Nah, masalah evolusi utama bagi betina memilih pejantan sebagai pasangan yang akan memberi peluang terbesar bagi keturunannya guna bertahan hidup, ya, dan bereproduksi. Jadi memang sunatullahnya itu adalah pejantan itu harus aktif gitu ya. Jadi menarik perhatian gitu ya. Nah, betina itu memiliki hak untuk memilih gitu ya. Jadi memiliki hak untuk memilih. Tapi yakinlah gitu ya, kalau di dalam agama Islam itu kan orang baik itu akan berpasangan dengan orang yang baik gitu ya. Sehingga untuk mendapatkan pasangan yang terbaik ya diawali dengan memperbaiki diri gitu ya. Jadi melayakkan diri gitu ya. Jadi insya Allah kalau dirinya nanti baik, ya pasangannya pun nanti akan baik gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita, gitu ya, memperhatikan perilaku kita, mempengaruhi ucapan kita, etos kerja kita, ya, ya nanti secara otomatis gitu ya, yang tertarik ya akan banyak kan gitu, ya. Jadi itu prinsip gitu ya. Jadi jangan berharap mendapatkan yang baik kalau diri Anda sendiri tidak memperhatikan, tidak mempersiapkan ke sana. Ya. Jadi langkah terbaik adalah mempersiapkan diri dengan memperbaiki diri, gitu ya. Nah, keuntungan yang dimiliki betina dapat menolak untuk bekerja sama. Artinya bekerja sama itu adalah membangun keberlanjutan, gitu ya, berbentuk apa ikatan ikatan perkawinan kan itu. Jadi betina umumnya melakukan pilihan dalam hubungan seksual. Pejantan tidak dapat berbuat banyak jika betina tidak reseptif, tidak menerima. Makanya di dalam kehidupan perilaku kawin pada hewan itu tidak pernah ada sifatnya itu adalah paksaan, ya, pemerkosaan gitu. Jadi pasti dilakukan sama-sama. Ya. Jadi betina memiliki hak untuk memilih gitu ya. Jadi apa namanya siap untuk kawin itu namanya reseptif gitu ya. Jadi menghargai. Ya. Nah itu biasanya untuk melunakkan seperti itu maka dilakukanlah serangkaian perilaku yang dikenal sebagai perilaku perayuan, courtship, ya, behavior. Ya. Ada kemungkinan pejantan dapat melakukan senggama atau kopulasi. Mungkin lebih baik nanti Pak Fandi ganti dengan kopulasi saja, ya. Jadi melakukan kopulasi, akan tetapi hal ini biasanya akan sulit, ya, karena pada bagian besar spesies betina harus mengambil sikap tertentu sebelum kopulasi dapat dilakukan, ya. Jadi harus melalui tahapan-tahapan, ya, benar-benar menerima baru kopulasi perkawinan dapat dapat terjadi, gitu ya. Jadi tidak bersifat paksaan, gitu ya. Nah, kemudian ada kisah menarik, ya, namanya kisah kawin paksa. Ya, jadi ini juga ada anomali gitu ya. Jadi teramati pada hewan tertentu, ya, termasuk di sini adalah kelompok bebek malat gitu ya, dan lalat kalajengking ya, panorpa. Dalam arti kawin paksa itu adalah dengan iming-iming gitu ya, pemberian apa hadiah, ya, jadi pemberian hadiah. Jadi lalat kalajengking jantan biasanya memberi betina hadiah pemikat ya selama pacaran. Ya, jadi seringkali berupa serangga mati yang diperoleh dari jaring laba-laba, gitu ya. Jadi dia berburu mendapatkan serangga-serangga yang terjebak di dalam jaring laba-laba diambil ya sebagai bentuk hadiah, ya. Dan termasuk sebetulnya laba-laba itu juga termasuk kelompok yang seperti ini, gitu ya. Biasanya kalau laba-laba itu yang membuat sarang itu adalah betinanya. Ya, kalau laba-laba jantan itu berukuran sangat kecil dan tidak memiliki kemampuan membuat jaring laba-laba. Ya, jadi kalau dia ingin kawin karena ukurannya sangat kecil, itu nanti ada serangkaian ritual. Ya, jadi dia mempersiapkan hadiah kan gitu. Jadi hadiahnya berupa serangga ya kecil yang dibungkus dengan
benang-benang sutra ya. Kemudian dia mulai ngetuk-ngetuk apa namanya bagian dari jaring laba-laba dengan frekuensi tertentu gitu ya. Ya, kalau tertarik, kemudian pendekatan, ya, hadiah diberikan. Ya, saat betina membuka bungkus hadiah itu, biasanya disitulah pejantan mengambil kesempatan untuk kawin. Ya, tapi umumnya perkawinan itu hanya terjadi sekali karena setelah itu pejantannya biasanya dimakan oleh betinanya. Ya, jadi banyak perilaku-perilaku yang sebentar sini ada Pak Fandi, ada tamu sebentar. Ya, sebentar mungkin mungkin yang belum belum absen saya absen dulu aja ya. Daftar hadir, mana daftar hadirnya? Kok nggak ada? Ibu sebentar. Daftar hadirnya kok masjid. Mohon maaf, Prof. Atas nama Clarista Angelia boleh minta tolong dipresentasikan karena menggunakan satu device. Terima kasih. Atas nama Nafisa Aura Kolbi juga hadir. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Ya, jadi maaf ini ada tamu. Pak Fandi, mohon maaf tadi untuk absensinya saya tidak bisa absen, Pak. Oh ya, sebentar. Ini saya stop share. Hmm, mana sebentar. Ini sudah nomor berapa? Iya, saya atas nama Nafisa Aura, nomor 3. Nafisa Aura.
Ya, terima kasih, Yang Pak. lain, yang lain sudah. Barista, Khalifatul, Nathaniel, sudah ya. Akan dilanjutkan untuk yang share. Ya, ya. Jadi perilaku-perilaku dengan memberikan hadiah gitu ya, itu juga terjadi pada banyak kelompok hewan. Ya, jadi pada laba-laba, pada serangga itu eh, ada banyak kasus gitu ya. Jadi umumnya kopulasi terjadi saat betina memakan hadiah. Ya. Namun ada kalanya jantan memaksa kawin tanpa memberikan hadiah atau bahkan hadiah palsu. Ya, jadi seperti pepesan kosong gitu ya. Jadi hanya daun-daun yang dibungkus. Jadi pada laba-laba juga ada itu daun yang dibungkus gitu ya. Dibungkus dengan benang-benang sutra ya, sama dengan benang-benang yang dipakai untuk membangun sarang laba-laba gitu ya. Ternyata tidak ada isinya gitu ya. Jadi di dalam dunia kehidupan juga ada kehidupan liar itu juga ada kelicikan gitu ya. Jadi kelicikan. Jadi kenapa seperti itu ya? Ya jawabannya ya apa namanya? Wallahu alam gitu ya. Tapi ada kalau mencari kita argumentasi, alasan gitu ya. Karena tidak ada satu bentuk perilaku itu yang bersifat sia-sia, ya pasti ada manfaatnya, gitu ya. Kemudian dalam kisah kawin paksa pada lalat kalajengking, gitu ya, pejantan mendapatkan manfaat dari kawin paksa yang berhasil, ya, karena dia tidak harus mengambil risiko menemukan hadiah pernikahan. Jadi dia mendapatkan dari sarang laba-laba yang sudah ada, gitu. Betina rugi karena dia tidak menerima hadiah yang biasanya memberikan energi untuk telurnya. Ini kayak kalau yang tadi paksa tadi, jadi memberikan tanpa memberikan hadiah tadi. Oh, maaf ya. Ini yang terakhir ini ya. Ya, jadi ada pejantan yang tanpa memberikan hadiah kan itu. Jadi dengan memaksa kan itu ya. Ya. Jadi pejantan mendapatkan manfaat, tapi betina dalam konteks ini adalah kerugian. Dan ternyata, nah di sini resikonya, ya, jadi resiko bagi pejantan yang mengambil apa namanya makanan serangga-serangga mati dari sarang laba-laba itu juga ada resikonya, ya bahkan 60% lalat kalajengking jantan dewasa mati akibat terperangkap jaring laba-laba, gitu ya. Ya, sehingga dalam kondisi eh, mendesak ya itu mungkin yang lain juga akan memberikan tadi tanpa memberikan hadiah kan itu. Nah, tingkat keberhasilan kawin paksa tampaknya kecil ya. Dengan demikian kisah kawin paksa ini mungkin sebagai strategi alternatif ya. Jadi terakhir ditempuh. Jadi memang di dalam kelompok-kelompok hewan yang bereproduksi secara apa namanya perkawinan gitu ya, meskipun ada peluang untuk apa namanya reproduksi tanpa perkawinan itu senantiasa akan menempuh alternatif yang utama. Jadi termasuk gastropoda gitu ya, bekecot misalnya hermaprodit ya, kemudian pada cacing tanah itu kan peluang untuk membuai diri sendiri itu bisa terjadi. Atau pada gastropoda air tawar itu dia bisa partenogenesis ya tanpa pembuahan itu juga bisa menghasilkan keturunan tapi biasanya secara evolusioner gitu adalah lemah gitu ya. Jadi lemah karena homogen ya kan cenderung kan homogen gitu ya. Jadi populasi yang dibangun dengan perkawinan tanpa eh, apa namanya persilangan gitu ya. Itu bisa terjadi tetapi secara kebugaran secara evolusional itu lemah. Ya, maka akan ditempuh cara yang normal ya. Jadi tapi misalnya ikan ikan apa namanya ikan gadul gitu ya, ikan pemakan serangga itu juga bisa partenogenesis gitu ya. Tapi selama ada pejantan maka dia akan melakukan pembuahan gitu ya. Karena hasil dari pembuahan itu menghasilkan kebugaran reproduksi yang lebih besar ya. Jadi tetap dalam itu adalah strategi alternatif ya. Jadi memang di dalam kehidupan itu selalu harus belajar banyak alternatif ya. Jadi Pak Fandi kan
eh, menyampaikan. Jadi pada Anda itu juga harus belajar untuk mengatasi masalah itu harus memiliki alternatif, gitu ya. Jadi Pak Fandi kan belajar tentang apa namanya dari tokoh namanya Chandra Malik gitu ya. Jadi seorang sufi ya tentang tasawuf gitu ya. Jadi manusia harus belajar punya alternatif dalam mengatasi masalah. Minimal itu 4 alternatif kan gitu. Ya kan? Jadi harus berpikir bagaimana caranya. Ya, nah ini sesuai dengan arah mata angin kan itu. Jadi kalau ada masalah gitu kan Anda bisa bergerak ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Ya, bagi orang yang lebih tinggi tingkatannya itu akan mengembangkan 8 alternatif. Karena ada barat laut, timur laut, tenggara, tenggara, barat daya. Yang lebih tinggi lagi harus punya 10 alternatif. Bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah kan gitu ya. Jadi ini anu perlambang simbol gitu loh. Artinya kita harus mengembangkan banyak alternatif kan gitu. Ya, dan paling tinggi tingkatannya alternatif yang terakhir itu adalah apapun yang ditempuh itu adalah atas dasar pertimbangan pribadi. Makanya orientasi ke diri ya itu menjadi hal yang lebih penting kan gitu. Tapi punya alternatif kan gitu. Jadi punya wawasan. Ya, jadi itu adalah strategi alternatif. Kemudian terkait dengan hadiah pernikahan, nuptial gift. Ya. Jadi ini banyak artikel-artikel yang membahas tentang hadiah pernikahan ini. Ya, jadi sebetulnya hadiah pernikahan itu tidak hanya pada manusia dengan adanya mahar gitu ya, mas kawin gitu ya, tapi di dalam dunia liar termasuk serangga, ya laba-laba itu juga mengembangkan strategi ini. Sebentar, saya tak hubungi tamu sebentar. Ya, jadi ini hadiah pernikahan ya. Jadi sebagian besar spesies hewan tidak memberikan hadiah pernikahan, tetapi pada kelompok hewan yang melakukannya, sifat dari hadiah tersebut seringkali khusus ya dan sangat sulit atau rumit untuk dapat dipahami. Ya, jadi hadiah berupa barang yang diberikan oleh invertebrata jantan kepada betina sebelum kawin. Tapi sebetulnya pada jenis-jenis burung sama, ya kan? Jadi burung-burung terutama adalah pemakan ikan, burung laut itu jadi mendapatkan apa namanya tangkapan kan gitu. Kemudian diberikan hadiah ya sebagai daya tarik. Ya, nah, umumnya yang melakukan itu adalah pejantan gitu ya. Makanya emas-emas yang cowok-cowok ini ya jadi lunakkanlah ya kalau Anda tertarik pada seseorang itu lunakkanlah dengan seringkali memberikan hadiah gitu ya. Ya, tapi sebaliknya biasanya kalau itu adalah ini naluriah pada pejantan gitu ya. Kalau betina biasanya kurang ya. Jadi saya dulu waktu mahasiswa juga ada cewek ya mahasiswa matematika D3 yang tertarik sama Pak Fandi gitu itu juga sering memberikan hadiah gitu ya. Tapi kan pertimbangan ya. Jadi cowok itu kan harus harus mengejar kan itu. Ya, jadi naluriah cowok itu harus mengejar kan itu. Harus meningkatkan daya tarik gitu. Jadi bukan pasif ya. Ya, jadi harus aktif ya. Nah, nanti betina apa cewek itu ya yang mempertimbangkan kan gitu. Ya, tapi untuk melunakkan dengan memberikan hadiah itu ya salah satu strategi sunatullah ya naluriah ya. Jadi bukan sesuatu yang apa. Jadi itu adalah naluriah kan itu. Ya. Jadi kemudian pada beberapa spesies jangkrik ya semak hadiah pernikahan berupa spermatofilaks ya. Ya, jadi zat agar-agar yang diproduksi oleh jantan yang dikonsumsi serangga betina dan ini memberikan makanan bagi betina. Ya, jadi minimal hadiah berupa makanan ini adalah untuk menguatkan gitu ya sebagai asupan tambahan kalori, tambahan energi gitu ya untuk
perkembangan ya telur menjadi embrio ya sampai nanti setelah menetas ya menghasilkan apa melahirkan gitu ya. Jadi mendapatkan energi tambahan kan gitu. Lalat kalajengking jantan sering memberi betina serangga mati sebelum kawin ya. Jadi seringkali jantan mencuri serangga mati dari jaring laba-laba. Ada ini mengalihkan perhatian betina selama kopulasi, tetapi juga memberi nutrisi tambahan yang penting baginya saat menghasilkan telur, gitu ya. Karena untuk menghasilkan telur itu juga eh, energi yang dikeluarkan itu sangat besar kan itu. Ya, jadi ini aneka aneka bentuk ya pemberian hadiah yang ada pada hewan. Ya, jadi silakan saja nanti ini nuptial gift ya behavior, ya, jadi perilaku pemberian hadiah. Nanti Anda akan mendapati banyak kajian, banyak video, banyak gambar-gambar yang mengarahkan ke sana, gitu ya. Ya, jadi dengan kuliah ini itu adalah sebagai pemantik awal kan gitu. Jadi karena informasi-informasi seperti ini itu sekarang ini sangat mudah didapatkan gitu ya. Jadi kalau Pak Fandi dulu kuliah S1 apa waktu mahasiswa itu ya sangat sulit mendapatkan gambar-gambar seperti ini gitu ya. Jadi hanya tulisan datar gitu ya, sehingga banyak abstraksi ya untuk membayangkan itu kan sangat sulit ya, karena tidak bisa mengakses ya. Ya. Karena buku-bukunya juga biasanya tidak diberikan gitu. Tapi sekarang ini semua informasi ini Anda bisa cross check ya. Jadi spermatofilak gitu, Anda klik gitu mau apa ya, mau apa namanya PDF download ya dari jurnal-jurnal ya, mau gambar-gambar ya, mau video itu dengan mudah ya, dapat diakses gitu ya. Ya, jadi silahkan. Jadi masa-masa awal perkuliahan ini untuk mengumpulkan sebanyak mungkin fragmen-fragmen pengetahuan gitu ya. Ya, jadi merupakan strategi yang baik bagi betina untuk menjadi peragu ya. Jadi itu memang sifat ya, sifat apa namanya eh, apa namanya wanita ya, perempuan ya, betina ya, sifat peragu gitu ya, sehingga butuh apa namanya meyakinkan gitu ya, butuh butuh ya keyakinan kan itu. Jadi apa Gerge William gitu ya, itu menggambarkan pacaran sebagai kontes antara keahlian promosi pejantan gitu ya dan resistensi promosi betina gitu ya. Jadi memang yang aktif itu sifat aktif itu adalah ada pada cowok kan gitu. Sedangkan cewek itu harus bertahan ya kan untuk pertahanan gitu. Jadi semakin pertahanan diri semakin tinggi itu kan cowok akan semakin penasaran. Ya, buatlah penasaran kan itu. Ya, jadi itu sunatullahnya memang seperti itu gitu ya. Nah, betina tidak perlu ragu jika dia bisa mengukur langsung kebugaran jantan dan peluang kebugaran perilakunya ya di masa depan ya, termasuk juga dengan apa kekuatan kan minggu lalu kita sudah ini jadi merak yang mampu menahan ekor yang sangat besar gitu ya dengan tarian-tarian dengan interval waktu yang lama gitu ya. Ya, itu sebagai satu pengukur ya betina akan mengukur seberapa kuatnya, seberapa apa kemampuan untuk menanggung risiko gitu ya dengan membawa beban yang sangat besar gitu ya. Dengan kemampuan seperti itu ya ada jaminan bahwa anak-anak yang akan dilahirkan itu ya akan mendapatkan perlindungan, akan mendapatkan perawatan ya yang lebih maksimal gitu ya. Ya, jadi ini pertimbangan manusiawi gitu ya. Jadi karena eh, arahnya itu adalah pada kebugaran reproduksi gitu ya. Dengan perilaku-perilaku tertentu itu harapannya keturunan yang dihasilkan ke depan itu akan memiliki jumlah individu terbanyak ya. Pola-pola perilaku ini akan muncul di kehidupan yang akan datang kan itu. Ya, jadi dari analisis-analisis para peneliti itu diarahkan ke sana. Gitu ya. Jadi semakin banyak bentuk-bentuk perilaku tertentu pada keturunannya, pada cucunya, gitu ya. Ya, maka bentuk perilaku seperti ini memiliki nilai survival yang lebih tinggi, gitu. Ya, jadi betina harus membujuk
pejantan untuk mengungkapkan sifat aslinya, ya. Jadi atau dia harus mengatur hal-hal sehingga sesuai dengan kepentingannya. Ya, jadi luar biasa memang, ya. Jadi minimal kan dengan kuliah ini tuh punya persepsi, ya. Jadi bagaimana para ahli etolog, ya, terutama adalah ekologi perilaku gitu ya, itu mendeskripsikan, menginterpretasikan beraneka macam bentuk itu dikaitkan dengan strategi adaptasi, ya, dan strategi adaptasi gitu, adaptif gitu ya, itu yang bisa diwariskan gitu ya, baik untuk keturunan yang sekarang maupun untuk masa yang akan datang, ya. Nah, dalam kasus tertentu kebijakan terbaik betina adalah berhati-hati dan memperpanjang masa pacaran kan gitu. Ini pada hewan ya. Ya, tapi masing-masing harus harus meyakinkan kan gitu. Karena apa? Karena kalau dalam kehidupan manusia itu keputusan untuk menerima dan menolak itu kan hal yang sangat penting. Ya, dulu Pak Fandi itu sampai 1,5 tahun gitu ya, setelah menyatakan gitu loh. Dan Pak Fandi sendiri untuk memilih seseorang itu juga dengan pertimbangan yang sangat matang. Ya, jadi banyak dalam perjalanan hidup Pak Fandi itu dari keluarga yang menyodorkan gitu ya, anak tetangga, anaknya ini dari teman gitu ya. Ini yang apa ya? Ya memasang-masangkan kan gitu. Terus dari teman-teman sendiri gitu kan juga ada banyak alternatif. Dan dibuat suatu list kan itu dengan banyak kriteria. Jadi seperti membuat matriks gitu ya. Ada peringkatnya, ada kriterianya, skalanya 1 sampai 5 gitu. Kemudian ada akumulasi ya. Kemudian yang tertinggi itu kemudian Bismillah ya, nulis surat ya, disampaikan bahwa ada amanah. Ya, jadi untuk mendapatkan jawaban iya gitu ya. Itu mengevaluasi sampai 3 kali 6 bulan kan itu. Jadi ini sudah 6 bulan, belumkah bisa menjawab iya atau tidak? Ini 6 bulan kedua, belumkah bisa mempertimbangkan iya dan tidak? Ini sudah 6 bulan ketiga, belumkah bisa? Ya itu baru kemudian dijawab iya kan itu. Ya, jadi ini bukan hal yang sederhana kan itu loh. Ya, tapi sebaliknya, tatkala sudah dengan segala pertimbangan itu yakinkan bahwa itu adalah yang terbaik kan itu. Ya, jadi tidak ada manusia yang ideal kan itu. Pasti punya banyak kelemahan, punya kekurangan. Kalau sudah diawali dengan ini adalah niatan terbaik gitu ya. Ternyata yang terbaik itu adalah sifat-sifatnya ada yang banyak yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya itu tetap sifat itu adalah yang terbaik gitu loh. Jadi untuk memberikan ujian kepada kita, ya kan? Jadi tidak semua harus sesuai yang kita harapkan kan itu. Ya, jadi harus menerima dengan semua karena kita di awal sudah yakin bahwa itu adalah yang terbaik kan itu. Ya. Nah, tugas penilaian pertama betina memastikan bahwa calon pasangannya memiliki jenis kelamin dan spesies yang sesuai, yang tepat. Ya, ini pada hewan-hewan tertentu karena ada kemiripan-kemiripan morfologi gitu ya, ada kemiripan-kemiripan apa namanya karakteristik sifat-sifat yang lain, apakah suara, apakah itu bentuk cahaya gitu ya. Kalau kunang-kunang itu kan dengan cahaya. Ya, ternyata kunang-kunang itu ada 9 varian gitu ya dari 9 spesies berbeda. Ya, antara pola terbang dengan intensitas pendaran gitu ya, frekuensi ya dan apa pola terbang kombinasi itu menghasilkan suatu pola yang menggambarkan spesies tertentu dan hanya betina spesies tertentu itu yang bisa menangkap bahwa itu adalah dari jenisnya. Jadi dia sudah punya filter, punya saringan gitu ya. Jadi karena itu merupakan bentuk perilaku fake action pattern, ya tanpa belajar ya otomatis apa eh, memberikan respon kan gitu. Jadi ada namanya rahasia-rahasia tertentu yang ada di dalam betina gitu ya, sehingga dengan pola tertentu itu menjadi apa terresonansi kan itu, atau dengan bau gitu ya, atau dengan nyanyian burung ya, atau dengan gerakan ya pada laba-laba itu dengan gerakan-gerakan tertentu gitu ya.
ya. Jadi atau ketukan-ketukan pada laba-laba yang membuat rumah itu dengan ketukan dengan frekuensi irama tertentu. Ya, kalau itu pejantan dia akan reseptif ya untuk menerima. Ya, jadi ini rahasia, ini variasinya sangat banyak gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa itu adalah dari spesies yang sama gitu ya. Nah, seleksi alam mendukung individu yang memiliki tanda atau perilaku khas yang dapat mengidentifikasi mereka sebagai anggota spesies tertentu. Ya, jadi apakah dengan suara, gitu, apakah dengan ya memang ada hewan-hewan yang lain itu yang menurut kacamata manusia itu adalah menipu, gitu ya. Jadi seperti kunang-kunang gitu ya. Itu dengan pola apa namanya tarian terbang dengan menghasilkan cahaya, betina nanti akan memberikan sinyal kode ya. Nah, kode itu juga meyakinkan bahwa itu adalah spesies yang sama, dia akan datang. Ternyata ada serangga lain gitu ya, predator ya yang meniru menghasilkan cahaya seperti betina gitu ya. Sehingga pada saat pejantan itu mendekat itu langsung dimangsa. Ya, jadi itu ada pola-pola seperti itu juga. Jadi ada namanya peniru apa ya. Jadi penipu ya. Jadi di dalam kehidupan hewan itu juga banyak penipuan-penipuan gitu ya. Ya, nah ini informasi seperti ini tuh lengkap di bukunya eh, apa ya, yang sosiobiologi itu ya Wilson ya. Jadi Wilson bukunya itu ditulis tahun 1964 ya. Jadi adalah bapak sosiobiologi gitu ya. Jadi bukunya sangat tebal, sangat detail, sangat lengkap gitu ya. Ya, jadi ini termasuk buku yang sangat luar biasa, bagus gitu ya. Nah, fitur-fitur ini memainkan peran penting dalam pacaran dan mereka disebut sebagai mekanisme isolasi reproduksi. Ya, jadi karena di dalam isolasi-isolasi itu kan banyak ya. Jadi untuk terjadinya perkawinan kalau belajar tentang evolusi itu kan ada evolusi apa isolasi musim ya meskipun apa namanya biasanya pada tumbuhan gitu ya antara polen dan apa putik itu cocok secara kimia cocok ya, tetapi kalau berbunga pada musim yang berbeda maka dia tidak bisa kawin. Atau geografi ya, isolasi geografi pada tempat yang jauh itu tidak bisa kawin kan itu. Ya, isolasi bentuk karena struktur jantan betina tidak cocok ya. Ya, kimia bisa kawin tetapi kimia tidak memungkinkan kan gitu. Jadi ada banyak isolasi-isolasi. Ya, dan termasuk perilaku itu adalah isolasi reproduksi meyakinkan bahwa itu adalah spesies yang sama. Ya. Nah, kemudian mekanisme isolasi. Jadi ada 4 spesies camar yang berkerabat dekat yang berkembang biak di kutub utara Kanada. Ya. Jadi beberapa tempat keempat spesies bersarang di koloni yang sama dengan tanpa kawin silang. Ya. Jadi nanti untuk meyakinkan bahwa dia tetap harus kawin dengan anggotanya gitu ya. Jadi ada Glaukos gal, yang Humilian, ada Tayer dan ada Herring ya. Dari ada 4 ya. Jadi spesies camar ya, apa kerabat ya. Jadi mungkin ini subspesies ya. Jadi burung-burung tersebut terlihat sangat mirip. Perbedaannya terutama pada tanda di ujung sayap dan daerah di sekitar mata. Gitu ya. Jadi ada pembeda gitu ya. Dengan mengubah pola warna ini secara eksperimental dimungkinkan untuk terjadi perkawinan silang antara 2 spesies seperti yang diilustrasikan pada gambar ini gitu ya. Jadi dengan ekologi perilaku ini memang membuat eksperimen-eksperimen dari berbagai kemungkinan ya. Jadi memang nyeleneh ya. Jadi orang-orang yang mempelajari perilaku hewan itu nyeleneh gitu ya. Jadi kan dengan melihat adanya perbedaan gitu, kemudian membuat suatu, jadi sangat banyak penelitian-penelitian yang memanipulasi ya. Jadi perilaku tertentu ya untuk menghasilkan bastar ya, hasil silangan gitu ya. Jadi dan kadang-kadang hasil silangan ini akan menghasilkan, jadi meskipun secara alamiah tidak mungkin terjadi, tapi dengan bantuan manusia itu bisa terjadi dan menghasilkan varietas varietas baru. Ya, meskipun mungkin varietas baru ini tidak bisa bereproduksi lanjut, ya, tapi untuk hobi itu kan sangat penting.
Ya, tapi beberapa spesies itu bisa berkelanjutan kan itu. Ya, jadi para penangkar gitu ya, ini berusaha untuk mengawinkan beraneka macam karakter berbeda gitu ya, untuk menghasilkan varian-varian baru. Ya, jadi kita lanjutkan. Nah, mekanisme isolasi. Jadi gambar mekanisme isolasi pada burung camar gitu ya. Jadi fitur visual utama yang dianggap penting dalam pengenalan spesies ditampilkan di sebelah kiri. Ya, itu adalah terutama bagian iris mata kan itu dan bagian sayap ya. Ya, hasil perubahan warna pada mata burung camar ya yang dikawinkan ditunjukkan di sebelah kanan ya, hasilnya. Ya, jadi angka-angka di sebelah kanan menunjukkan sejauh mana pasangan diputus ya. Ternyata pada saat dengan memanipulasi itu kemudian terjadi perayuan kan gitu, kemudian ada evaluasi dari betina ya sehingga tidak terjalin secara permanen kan gitu. Ya, jadi akhirnya diputus. Artinya dengan eksperimen seperti ini juga tidak menjamin 100% berhasil kan gitu. Jadi ada apa namanya peluang gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi ketika mata ungu diubah menjadi putih ya, 21 dari 34 34 pasang putus ya, sedangkan percobaan dan kontrol lainnya memiliki efek yang sangat kecil. Ya, jadi ini eksperimen gitu ya. Dengan berbagai kemudian dipasangkan ya, diamati perilakunya gitu ya. Nah, yang luar biasa ini adalah para ahli ini bagaimana bisa memanipulasi ya bentuk iris dan lain sebagainya gitu ya sehingga menjadi mirip gitu ya. Ya, jadi ini jasa para ahli ekologi perilaku gitu ya untuk mengungkap berbagai eh, berbagai karakter berbeda, kemudian dilihat dari peluangnya dan pada akhirnya adalah kebugarannya kan itu. Ya, kemudian untuk menginterpretasikan bagaimana peristiwa yang ada di alam itu bisa dipahami. Ya, ya. Kemudian di dalam bentuk perayuan ini kan ada jadi sama. Kalau di dalam agresivitas di antara sama pejantan untuk menarik pasangan kawin itu kan juga melalui serangkaian perilaku agresif gitu ya. Itu pun ada penilaian gitu ya. Tapi tatkala kemudian sudah mendapatkan pasangan gitu ya, kemudian dia harus melakukan pendekatan untuk bisa terjadinya kopulasi juga melalui satu serangkaian perayuan. Nah, di sini juga betina memiliki potensi untuk menilai ya, untuk menerima atau tidak kan gitu. Ya, makanya hewan saja melakukan seperti itu kan gitu kan. Jadi ada menggunakan penilaian-penilaian dalam semua tindak tanduk perilaku gitu ya. Nah, tentu manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan berpikir gitu ya, Homo sapien ya, itu juga semua tindakan perilaku kita itu harus berlandaskan pada pertimbangan. Ya, jadi tidak boleh bersifat acak. Ya, jadi ada semua perilaku itu ada konsekuensinya, gitu ya. Kalau hewan-hewan liar saja itu orientasinya itu adalah pada keuntungan masa depan, gitu ya. Ya, jadi manfaat masa depan bukan manfaat saat ini, ya. Jadi nilai survival, gitu ya. Tentu manusia harus memiliki kemampuan yang lebih kan, gitu. Ya, jangan sampai kita tergolong manusia yang lebih hina daripada binatang ternak gitu ya, punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar tanda-tanda, punya hati tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat, ya, tanda-tanda, ya, ya, ya seperti binatang ternak atau bahkan lebih hina kan gitu. Karena apa? Karena manusia punya akal gitu ya, yang melampaui kecerdasan, ya.
Jadi harus menggunakan ini gitu. Kalau ingin derajat diri kita itu tinggi gitu ya. Jadi harus menggunakan pikiran dan akal kita gitu ya. Dan setiap tindakan harus apa namanya? Konsekuensi. Ya, jadi harus ada reward-nya gitu ya, bukan antara punishment dan reward gitu ya. Tidak ada yang netral kan gitu ya. Jadi antara reward punishment itu netral ya, kalau kita bisa adalah memaksimalkan reward ya, memaksimalkan perolehan dan meminimalkan risiko. Ya, jadi penelitian ekstensif tentang kawin silang di antara berbagai jenis unggas peliharaan telah menunjukkan bahwa penampilan sangat penting dan itu. Ya, jadi misalnya selama masa pacaran, ayam jantan akan menunjukkan eh, kepada ayam betina dengan gerak namanya itu welt ya, sambil memperlihatkan bulunya. Jadi gerakan melingkar gitu ya. Jadi gerakan melingkar. Ya, silahkan sesekali Anda melihat ya bagaimana perkawinan ayam jantan betina terjadi. Kalau Pak Fandi masa kecil memang beternak ayam ya. Di Kertajaya waktu SMA sampai dengan mahasiswa sampai nikah selama 5 tahun ya 21 tahun itu Pak Fandi tinggal di rumah Pak Le ya Om gitu ya yang memelihara ayam ya. Jadi Pak Fandi sudah terbiasa memelihara ayam ya. Ya, merawat, memberi makan, ya, apa namanya, memanen telur gitu ya, 21 tahun sampai pindah ke rumah yang sekarang ini gitu ya. Jadi Pak Fandi hafal perilaku ayam itu. Ya, jadi namanya gerakan ini melingkar gitu, setengah lingkaran gitu, ya kan, namanya waltz ya. Jadi ayam yang reseptif berjongkok dalam postur ajakan yang khas ya. Maka kemudian dinaiki oleh ayam jantan ya. Jadi karena ayam betina menilai ya pasangan tertentu berdasarkan penampilannya, bukan berdasarkan perbedaan perilaku ya. Jadi maka campur tangan eksperimental terhadap pola warna ayam jantan ya telah menurunkan pengaruhnya terhadap ajakan ayam betina. Jadi akhirnya manusia menggunakan apa tipuan-tipuan kan gitu. Ya, jadi agar terjadi proses pembuahan gitu ya. Jadi akhirnya kalau misalnya menginginkan betina itu dikawini oleh apa varian tertentu kan gitu lah. Itu dibuat kondisi seperti betina itu reseptif menerima, ditundukkan kan gitu. Kemudian pejantan eh, akan bersemangat gitu untuk terjadi proses perkawinan. Dan itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan merpati, ya kan? Jadi sekarang ini ada perkawinan antara merpati dengan ayam menghasilkan turunan-turunan sangat luar biasa. Yang maskot Jawa Timur, ada yang tahu maskot Jawa Timur itu apa? Ada yang tahu? Ayam bekisar. Ya, itu kan kearifan masyarakat pulau pulau-pulau di Kangean gitu ya. Jadi membawa ayam betina ya itu keluar desa ke hutan gitu ya. Kemudian kepalanya itu dibenamkan ke tanah, ekornya jungking gitu. Nanti ada ayam jantan, ayam apa hutan jantan lewat gitu ya. Nanti akan mengawini. Ya, kemudian setelah kawin dibawa pulang kan gitu. Ya, baru kemudian anaknya dipelihara menghasilkan ayam bekisar yang sangat mahal. Gitu ya. Jadi ini adalah eksperimen, jadi manipulasi-manipulasi yang dilakukan oleh manusia. Ya, kemudian juga berbagai varietas ayam itu dikawinkan dengan penipuan seperti itu. Ya, jadi tugas penan ketiga betina berhati-hati dalam hal penilaian dan memperpanjang pacaran. Itu adalah ya dalam pacaran ikan gupi ya tampaknya jantan cukup sembarangan dalam memilih pasangan. Sementara betina menggunakan pilihan yang cukup ketat berdasarkan tanda warna jantan dan perilaku pacarannya. Jadi apa sunatullahnya gitu ya, naluriahnya gitu ya. Itu memang jantan itu karena apa tidak menanggung risiko kan gitu ya. Jadi apa namanya memaksanya itu lebih besar kan gitu.
Ya, pertimbangannya itu tidak banyak kan itu. Maka yang harus memiliki pertimbangan untuk berhati-hati adalah yang betina ya. Jadi dari pelajaran ini memberikan hikmah pada kita gitu ya, terutama pada kaum Hawa kan gitu loh. Harus berhati-hati ya, dari harus meyakinkan kan gitu bahwa pasangan yang akan dipilih itu adalah memiliki tabiat yang baik gitu ya, dan juga keberlanjutan ya, itu penting kan gitu. Kalau di dalam orang Jawa itu kan anu, bibit, bobot, apa ya? Jadi bebet ya. Jadi ada tiga, bibit, bobot, ya bebet kan itu ya. Ya dalam percobaan di akuarium ya, Robin Lilly menemukan bahwa pejantan dari spesies Poecilia picta dan Poecilia reticulata, ikan gadul gitu ya. Ya, jadi jadi di rumah Pak Fani banyak dipelihara di dalam akuarium gitu ya, sebagai pemangsa jentik-jentik ya. Jadi Poecilia reticulata, ikan gadul ini termasuk insektivor, apa pemakan insekta ya, pemakan larva nyamuk ya, yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi satu betina ya itu bisa memakan 200 jentik-jentik dalam waktu sehari gitu ya. Nah, Pak Fandi punya beberapa pot bunga yang sangat besar, jadikan akuarium, di situ dikasih tanaman air, dikasihkan gadul ya kan, sehingga untuk pengendalian nyamuk ya. Jadi ini ya, jadi ini bisa memanfaatkan Buselia ini ya. Jadi sering merayu dan mencoba kawin dengan betina dari salah satu spesies gitu ya. Jadi sangat menarik ini perilaku apa perayuannya sangat menarik kan itu. Yang gerakan-gerakan dengan apa namanya sisik-sisik yang cerah gitu ya. Apa pantulan-pantulan ya, glowing kan gitu. Ya, apa namanya eh, bling-bling gitu ya. Jadi saya apa namanya sisik-sisiknya itu bisa bling 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 gitu karena warni seperti pelangi dan sebagainya gitu ya, untuk menarik lawan betina ya. Nah, betina reseptif, reseptif artinya menerima ya, akan menanggapi pacaran jantan dari spesies mereka sendiri tetapi tidak dari spesies yang lain gitu ya. Ya, jadi dengan pola perilaku yang sangat kompleks itu betina memiliki kemampuan untuk meyakinkan bahwa yang lagi pendekatan itu adalah dari spesies yang sama. Ya, namun jika betina tidak punya pilihan, mereka akhirnya akan berkembang biak dengan jantan dari spesies yang lain, gitu ya. Ya, sehingga di sini ikan gadul gupi seperti ini itu sekarang itu varietasnya sangat banyak untuk ikan hias akuarium, gitu ya. Jadi ini hasil pola perkawinan. Dan spesies ini sebetulnya betina itu memiliki kemampuan untuk partenogenesis ya, tanpa kehadiran jantan ya. Jadi bisa berkembang biak. Jadi Pak Fandi nangkep saja betina satu dari selokan FST, bawa pulang gitu ya. Pak Fandi dulu ngambilnya di selokan FST ya. Satu saja, tatkala dengan umur tertentu dia tidak mendapatkan pasangan kawin, maka dia akan partenogenesis ya. Jadi menghasilkan keturunan gitu ya. Ya, sehingga akhirnya gitu ya, karena sering terjadi partenogenesis, akhirnya homogen bentuknya. Ya, mungkin semuanya betina gitu ya. Jadi mungkin semuanya betina. Ya, ya. Jadi untuk sunatullahnya ya harus ada terjadi perkawinan kan gitu. Meskipun potensi untuk reproduksi itu bisa terjadi. Nah, ini adalah tarian pacaran ikan gupi. Ya, pejantan melingkar berulang-ulang kali di sekitar kepala betina sambil menunjukkan tanda khas pada sirip ekornya. Ya, itu yang A. Yang B, tampilan sigmoid ya dari Bucella reticulata, pejantan memegang posisi di depan betina dan bergetar ya seperti apa selama beberapa detik. Pejantan memiliki tanda tubuh yang mencolok meskipun bervariasi. Ya, jadi itu yang B. Kemudian di sini upaya kawin oleh Bucella reticulata jantan ya. Setelah ditampilkan pejantan berputar ya dan mencoba memasukkan apa gonopodiumnya ya, jadi sirip dubur yang
dimodifikasi ke dalam pori genital betina. Jadi ini adalah proses perkawinan seperti itu ya. Ya, jadi ini ahli perilaku menggunakan ini sebagai untuk apa ya, terutama isolasi reproduksi gitu. Jadi bagaimana pemilihan pasangan kawin yang ada pada kelompok ini. Ya, kemudian tugas penilaian betina ya. Jadi berhati-hati dalam hal penilaian memperpanjang pacaran ya. Jadi betina harus memastikan bahwa dia kawin dengan jantan yang dewasa penuh ya dan kompeten secara seksual. Dengan memperpanjang masa pacaran, betina lebih mungkin untuk kawin dengan pejantan yang termotivasi penuh ya, dan kuat secara seksual gitu ya. Jadi kalau hanya apa awal itu sudah meninggalkan ya, berarti itu kan bukan pilihan yang terbaik gitu ya. Jadi yang punya daya juang tinggi gitu ya untuk jadi apa cowok itu tatkala menyampaikan bahwa ada amanah rasa sayang gitu ya kemudian kok apa tidak kunjung dijawab kemudian beralih gitu ya itu kan menggambarkan memang dia tidak punya apa itikad yang kuat gitu ya. Tidak punya apa namanya ya daya tahan ya untuk menderita kan itu kesabaran kan itu penting kan itu. Nah ini pada hewan ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu ya. Ini interpretasi dari para peneliti ya kan. Jadi ada motivasi ya penuh dan kuat ya. Jadi pada kadal Eropa gitu ya. Intensitas tampilan jantan berkorelasi dengan jumlah spermatofur ya yang dihasilkan saat melakukan hubungan seksual. Ya, jadi semangat eh, apa namanya kekuatan secara apa namanya kekuatan motivasi gitu ya. Itu berkaitan dengan energi simpanan yang dimiliki. Jadi selama pacaran jantan menyimpan spermatofur di substrat kolam ya. Kemudian betina akan mengambilnya dengan sukses meningkat selama pertemuan. Ya, untuk dapat menyimpan 3 spermatofur, pejantan harus tetap berada di bawah air tanpa bernafas lebih lama dari biasanya. Ya, jadi mungkin saja dalam memperpanjang masa pacaran, ya, sang betina memberikan ujian kebugaran, ya. Jadi sang pejantan. Jadi ini di dalam kehidupan hewan itu seperti itu, gitu ya. Ya, jadi berbagai fenomena secara sunatullah, ya. Hewan memiliki kapasitas seperti itu, gitu ya. Ya pasti ada hikmahnya, kan. Gitu. Ya. Jadi memang tidak ada ciptaan Allah itu yang berjalan sendirinya. Jadi semua itu adalah sudah punya apa namanya stereotipik ya. Jadi pola-pola perilaku seperti ini bukan dari hasil belajar, ya, tapi ini adalah merupakan stereotipik gitu ya, termasuk fixed action pattern pola aksi tetap. Ya. Jadi eh, apa bersifat genetik ya. Jadi dengan kadar masing-masing gitu ya. Nanti yang betina itu juga memiliki pertimbangan masing-masing, tapi senantiasa ada alternatif kan gitu. Ya, jadi ada pilihan-pilihan. Tapi selama peluang untuk mendapatkan yang terbaik, ya maka lakukanlah untuk mendapatkan yang terbaik kan itu. Ya. Nah, penilaian pejantan oleh betina difasilitasi jika pejantan dapat menunjukkan bahwa dia adalah pilihan yang baik. Jadi ini termasuk strategi sosial tadi, termasuk bagaimana strategi perilaku ini terjadi ya. Jadi beberapa penelitian telah menyarankan bahwa pemberian makanan pacaran mungkin penting dalam hal ini. Pemberian makan pacaran, ya, courtship feeding, di mana jantan menyajikan makanan atau benda seperti makanan kepada betina. Nah, ini ternyata diamati pada banyak spesies, termasuk juga pada burung camar, gitu ya. Jadi camar herring, ya, betina minta makanan seperti remaja, ya, dan jantan memuntahkan makanan, ya, yang kemudian dimakan betina. Jadi apa namanya merayu kan itu ya. Jadi dia melakukan rayuan-rayuan gitu. Nah, pejantan sudah menyiapkan makanan kan itu.
Nah, pada sebagian besar spesies jumlah makanan yang ditransfer pejantan ke betina relatif kecil dibanding dengan asupan harian normal betina. Pemberian makanan dalam pacaran mempengaruhi bobot perindukan pada burung dara biasa. Jadi sebetulnya jumlah makanan yang akan dimuntahkan itu kan sebetulnya menggambarkan kemampuan untuk mengumpulkan makanan gitu ya. Ya, semakin banyak berarti peluang untuk memenangkan kompetisi ya, berebut makanan dengan yang lain atau berburu mendapatkan makanan itu kan memiliki ketangguhan gitu ya. Jadi sebagai satu pertimbangan gitu ya, dengan jumlah makanan gitu ya, itu menjadi satu bentuk pertimbangan. Dan ini mungkin merupakan prediktor kinerja pejantan di masa depan dalam menyediakan makanan bagi anak burung. Ya, kemudian Vir- Virginia ya, Neighbor menemukan bahwa pacaran memberi makan adalah prediktor yang dapat diandalkan untuk memberi makan anak oleh camar herring jantan. Ya, ini juga memberikan indikasi kecenderungan pejantan untuk mengerami dan melindungi anak setelah menetas. Ya. Jadi pemberian makan dalam pacaran tampaknya memberikan indikasi yang baik tentang kemampuan orang tua pejantan. Jadi artinya burung-burung seperti ini sebelum terbentuk pasangan gitu ya harus menunjukkan kan itu. Nah, betina untuk selama pemeliharaan anak ya. Ya. Jadi ini adalah termasuk yang monogami gitu ya. Jadi setelah terbentuk ikatan, maka dia secara bersama-sama akan meneruskan pemeliharaan kepada anak keturunannya. Ya, sehingga untuk menggambarkan apa namanya prediktor bahwa calon pasangannya itu memiliki kapasitas yang kuat gitu ya. Maka tahapan-tahapan semuanya ini itu dilaksanakan. Ya, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Jadi insya Allah jelas Oh, ya. iya, sudah permisi Bapak sebelumnya mau Waktu. mengingatkan kalau iya jamnya Oke. sudah selesai. Oh ya, Iya, jadi ini tinggal beberapa PPT nanti monggo silahkan. Ya, jadi insya Allah apa namanya penjelasannya runut ya. Jadi memang Pak Fandi polanya seperti ini karena memang untuk perilaku ini kan butuh penjelasan yang detail gitu ya. Ya, jadi termasuk di sini beraneka macam strata sosial termasuk bentuk apa namanya perkawinan itu punya landasan evolusi ya ada nilai pentingnya. Ya, jadi mungkin itu yang ini waktunya habis ya, sudah lebih 5 menit ya. Ya, mungkin ini yang bisa Pak Fandi sampaikan dalam kesempatan ini. Ya, insya Allah silakan dibaca. Pak Fandi berusaha untuk melengkapi apa gambar-gambar yang bisa dilengkapi, gitu ya. Jadi dengan membaca ini sudah. Untuk daftar hadirnya Budin, Pak Fandi tadi sudah ke Budin tapi tidak direspon ya. Ya, Izin Bapak, atas nama Khalifatul Ula belum absen. bentar ya. Ini saya, bentar. Oh. Si Pak atas nama Clarista juga belum absen. Ini yang kelas apa? D1 apa D2? D1 apa D2? Kelasnya Pak Fandi. Oh ini, yang siapa Khalifatul ya? Ula sama Clarista, Bapak. Nathaniel. Hah? Clarissa. Clarissa ya? Clarista. Ya. Ya sudah. Ini Pak Fandi sudah klik Terima ya kasih. kan? Jadi ini Terima ya kasih, ini Bapak. buktinya ya. Nah, ya tinggal satu ya. Ya, jadi untuk kelas D1 sudah saya Pak Fandi untuk D2-nya tadi sudah hujung tapi kok enggak direspon ya. Ya kalau enggak ya dianggap masuk semua ya. Ya, demikian kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak. kasih Ke Bapak. Pak Fandi izin ya karena masih ada tamu ini. Ya, Bapak, izin terima untuk kasih.